Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini izin saya untuk menyampaikan satu informasi. Rasanya ini penting sekali dan kali ini saya ambil dari jpnn.com. Ini ada judul berita, jangan ada lagi cerita gaji guru honorer kurang manusiawi. Saya pikir ini cocok ini dengan teman-teman honorer yang selama ini memang gajinya jauh sekali di bawah standar ya Bapak Ibu. Dan kita rasakan betapa pilu ya teman-teman yang kerja di pelosok, kerja yang di daerah pedalaman gitu ya Bapak Ibu, dengan gaji yang seadanya. Kadang-kadang 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali ya baru dapat bayaran begitu Bapak Ibu. Jadi ini rasanya cocok sekali judul ini. Jangan ada lagi cerita gaji guru honorer kurang manusiawi. Baik, izin saya untuk bacakan ya informasinya ya Bapak Ibu. Di sini jpnn.com Jakarta. DPR RI mengingatkan bahwa negara harus hadir membenahi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk soal gaji guru honorer. Kalau di sekolah-sekolah, honor itu kan biasanya dibayar dari bos ya Bapak Ibu. Ya, memang diperuntukkan salah satunya di Juknis itu untuk membayar honor ya dari dana bos, tapi kan nggak seberapa, jauh di bawah UMR begitu ya. Harapannya memang masih jauh sekali. Nah ini mengingatkan kepada pemerintah terutama untuk terus memperhatikan para pejuang-pejuang pendidikan ya. Nah, problematika tentang pendidikan seperti yang selama ini saya sampaikan, yakni bagaimana kehadiran negara untuk bisa mengatasi terhadap persoalan tentang pendidikan yang ada. Rasanya kita sepakat ya dengan DPR RI ya, Bapak Ibu, untuk mengingatkan pemerintah agar jangan jangan membiarkan teman-teman honorer dengan gaji seadanya. Justru negara harus hadir untuk memperhatikan mereka. Siapa Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat ya, Cucun Ahmad Samsuri, mencontohkan kehadiran negara itu dapat melalui kemunculan berbagai kebijakan terkait pendidikan dan pemerintah yang mampu memberi dampak positif bagi dunia pendidikan tanah air. Kebijakan itu diantaranya mengenai amanat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20% merupakan amanat undang-undang. Jadi ini wajib adanya bahwa untuk anggaran pendidikan itu sebesar 20%. Di pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi baik ada di APBN maupun yang ada di APBD sebenarnya Bapak Ibu. Nah, pasca reformasi ini ya ada mandatory ya spending untuk belanja negara dalam dunia pendidikan, dan ini harus berimplikasi dan berdampak positif pada dunia pendidikan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Rasanya ini sepakat ya teman-teman honorer apabila pemerintah betul-betul serius ya untuk memperhatikan nasib mereka, karena mereka juga adalah sama ya sebagai abdi negara yang hanya saja statusnya non ASN kalau honorer itu. Sehingga kalau dari urusan pekerjaan kan sama saja sebenarnya ya. Bapak Ibu, kita teruskan. Dia mengatakan bahwa akhir ini masalah dunia pendidikan begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan, sehingga menyebabkan produk umber daya manusia tidak sesuai dengan harapan. Nah, kita merasakan sendiri ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya tadi mendengar ternyata kalau negara ini bisa hadir, maka problematika seperti soal penghasilan bagi pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini, para guru ini bisa diatasi. Ya, menurut Cucun, negara pun harus hadir memperhatikan kesejahteraan guru yang merupakan salah satu masalah di sektor pendidikan yang belum terselesaikan. Jangan sampai ada lagi cerita tentang gaji guru atau honorer guru yang masih kurang manusiawi.
ya, jangan sampai ada kesenjangan antar daerah begitu Bapak Ibu. Untuk itu kita berharap dan sangat berharap ya terhadap para pemimpin kita, baik itu yang ada di eksekutif, legislatif, itu kompak ya memperhatikan nasib para abdi negara, pahlawan-pahlawan tanpa jasa yang luar biasa mengabdi Bapak Ibu untuk kemajuan bangsa dan negara ini begitu. Oke Bapak Ibu ya, kita sepakat rasanya ya Bapak Ibu, apabila ada usulan ya dari atau ada perhatian serius ya dari pemerintah dalam ini, kita dorong, kita dukung ya, kita berikan semangat kepada para wakil rakyat untuk terus menyuarakan agar pemerintah jangan abai ya terhadap nasib dan kelangsungan hidup ya para teman-teman honorer yang notabene adalah sama sebagai abdi negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila paparannya kurang runtut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.